Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, mari kita sama-sama meneladani salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, seorang ulama yang namanya harum sepanjang masa. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad, Irak, pada tahun 164 Hijriah 780 Masehi. Ayahnya wafat saat beliau masih kecil. Sejak usia muda, Ahmad sudah menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu, khususnya ilmu hadis. Beliau menempuh perjalanan jauh demi mencari ilmu, dari Basra, Kufar, hingga ke Hijaz dan Yaman. Tidak seperti orang kebanyakan, Imam Ahmad belajar langsung dari para ulama besar pada zamannya, termasuk Imam Syafi'i. Apa yang membuat beliau istimewa bukan hanya keluasan ilmunya, tetapi juga keteguhan pendiriannya dalam membela kebenaran, bahkan ketika nyawanya menjadi taruhannya. Salah satu ujian terbesar yang dihadapi Imam Ahmad adalah saat munculnya fitnah hal Al-Quran, yaitu keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah yang kadim. Pandangan sesat ini didukung oleh penguasa saat itu, terutama Khalifah Al-Mamun dari Bani Abbasiyah. Siapa saja yang menolak doktrin ini akan disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh. Imam Ahmad adalah satu dari sedikit ulama yang berani menolak dengan tegas, meskipun tahu risikonya sangat besar. Beliau berkata, jika para ulama diam, maka siapa lagi yang akan membimbing umat? Akibatnya, Imam Ahmad dipenjara, dicambuk, dan dianiaya selama bertahun-tahun. Namun, beliau tetap tegur dan tidak pernah mengucapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk, walau hanya sekadar lisan untuk menyelamatkan diri. Subhanallah, ini menunjukkan betapa kuatnya iman dan prinsip beliau. Inilah yang menjadikan Imam Ahmad sebagai simbol keteguhan dalam mempertahankan akidah. Imam Ahmad bukan hanya seorang pejuang kebenaran, tetapi juga seorang ahli hadis terkemuka. Karyanya yang monumental adalah Musnad Ahmad, sebuah kitab hadis yang berisi lebih dari 30.000 hadis yang beliau kumpulkan selama puluhan tahun. Metodenya sangat ketat dalam menerima hadis. Beliau memastikan setiap sanad benar-benar bersambung dan perawi-perawinya terpercaya. Maka, Musnad Ahmad menjadi salah satu rujukan penting dalam ilmu hadis hingga hari ini. Selain itu, Imam Ahmad juga dikenal sebagai pendiri mazhab Hanbali, salah satu dari 4 mazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab ini banyak diikuti di wilayah Arab Saudi, Kuwait, dan sebagian Suriah. Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijriah 855 Masehi, dalam usia sekitar 77 tahun. Saat jenazah beliau dibawa ke pemakaman, ribuan orang mengiringi prosesi itu, menunjukkan betapa besar cintanya umat kepada beliau. Warisan Imam Ahmad tidak hanya berupa kitab dan ilmu, tetapi teladan keberanian, keikhlasan, dan kesabaran dalam membela Islam. Saudaraku, dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal, kita belajar bahwa 1. Menuntut ilmu butuh kesungguhan dan pengorbanan. 2. Dalam menjaga akidah, kita harus berani dan teguh meski banyak tekanan. 3. Ilmu yang disertai keikhlasan akan memberi manfaat sepanjang zaman. Semoga kita bisa meneladani semangat beliau dalam menuntut ilmu, menjaga akidah, dan menyebarkan Islam dengan penuh kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.